Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Lela Fauziah dengan NIM 191401007 dan rekan saya. Nama saya Muhammad Soebul Kafi Rizky dengan NIM 1914084. Nama saya Mila Zulfa, NIM 191401111. Nama Ahmad Wahyudin Albab, NIM 19140121. Perkenalkan, nama saya Fadila Safiana dengan NIM 1914023. Pada gambar pertama terdapat hamparan sawah yang luas dan pemandangan yang asri. Pada gambar kedua terdapat 3 anak yang sedang menanam pohon di tengah hamparan tanah yang gundul. Pokok bahasan. Pada gambar pertama, hamparan sawah termasuk dalam lingkungan alam. Lingkungan sangat berguna bagi manusia, karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup yang diperlukan oleh manusia. Dengan lingkungan, kebutuhan hidup dapat tercukupi. Pada gambar kedua, terdapat keuntungan yang dapat diperoleh jika manusia menjaga lingkungan dengan baik. Di antaranya, yang pertama, kehidupan flora dan fauna dapat terjaga dan terhindar dari kepunahan. Kedua, manusia dapat terhindar dari berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan, misalnya gatal-gatal akibat air yang tercemari, batuk akibat polusi, dan lain sebagainya. Ketiga, ketika tindakan pelestarian lingkungan tidak dijalankan, maka akan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Berikutnya, kita akan membahas mengenai salah satu unsur penting yang ada di dalam lingkungan. Kira-kira apa ya? Nah, iya, tepat sekali. Jawabannya adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa saja manfaat dari air? Wah, sangat betul. Jadi kegunaan air itu banyak sekali. Misalnya, untuk keperluan rumah tangga, air berguna untuk minum, mandi, menggosok gigi, mencuci pakaian, mencuci sepatu, memasak, menyiram bunga, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk keperluan umum, misalnya toilet umum, air mancur, pemadam kebakaran, wahana wisata, dan irigasi. Kemudian untuk keperluan industri, air berguna untuk kepentingan produksi di pabrik dan pembangkit tenaga listrik. Wah, kiranya apa ya yang tengah dilakukan Ibu? Mari kita simak cerita berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi air bersih, warga Woborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Wiborobo, Kecamatan Botowambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorowolyo. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Setelah kita menyimak cerita tadi, mari kita jawab soal-soal di bawah ini.
Soal yang pertama yaitu peristiwa apa yang terjadi? Warga desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Kemudian soal yang kedua yaitu di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Woborobo. Dan yang terakhir, soal yang ketiga yaitu apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Woborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sangat sulit didapat. Tahukah kalian anak-anak, air sangat berpengaruh bagi kehidupan setiap makhluk hidup. Oleh karena itu, air sangat penting keberadaannya di muka bumi ini. Jika tidak ada air, maka bisa dipastikan tidak ada kehidupan di muka bumi ini. Oleh karena itu, dengan adanya air bersih yang melimpah di sekitar kita, sudah sepatutnya kita mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menyimak teks bacaan tadi, mari kita jawab soal-soal di bawah ini. Soal yang pertama yaitu apa saja fungsi air bagi tumbuhan? Air dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kemudian soal yang kedua yaitu apa saja fungsi air bagi hewan? Untuk minum, tempat hidup hewan yang ada di air, untuk mandi atau membersihkan diri. Dan yang terakhir, soal yang ketiga yaitu apa saja fungsi air bagi manusia? Untuk minum, mandi, masak, mencuci, dan lain sebagainya.